Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Battleship The Heaven Season 5 episode ke-167 yang makin kesini tuh semakin edan ya guys ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen dan kawan-kawan telah melewati tebing binatang buas dan akhirnya sampai di hadapan pohon kuno Bodhisattva yang megah hingga membuat Hunyu dan kawan-kawan auto kebakaran jenggot. Namun berhubung pohon kuno Bodhisattva ternyata dijaga oleh 3 banseng yang sangat kuat, akhirnya Shoyen pun mengajak Antek, Dajjal Clan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga untuk menangani masing-masing satu banseng untuk satu kelompok. Meskipun salah satu di antara 3 banseng adalah leluhur klannya, Hunyu tetap menerima tawaran Shoyen karena dia sendiri pun tidak bisa memastikan kesadaran leluhurnya. Begitu Hunyu setuju, Jiopeng pun turut memberikan persetujuan hingga akhirnya pertempuran melawan para boneka banseng penjaga pohon legendaris itu pun tidak terhindarkan lagi. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana pertempuran sengit antara kelompok Shoyen, Hunyu, dan Jiopeng dengan boneka banseng sampai dengan dimulainya ekspedisi untuk menemukan pohon kuno Bodhisattva yang sebenarnya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Apa? Shoyen mengedarkan pandangannya pada 3 boneka banseng sebelum kemudian berbalik dan mengingatkan teman-temannya bahwa boneka tidak memiliki rasa sakit dan karena itulah 3 boneka banseng itu pasti akan lebih sulit dihadapi ketimbang banseng biasa. Begitu 3 kelompok sudah siap untuk melawan boneka banseng mereka masing-masing, Shoyen, Hunyu, dan Jiopeng saling bertukar tatapan sampai akhirnya bersama-sama melayang lebih dekat dengan posisi pohon kuno Bodhisattva. Nah, tepat ketika 3 kelompok ahli tingkat tinggi itu sudah berada lebih dekat dengan posisi pohon kuno, 3 boneka banseng yang awalnya hanya berdiri diam, tiba-tiba langsung mengangkat kepala mereka dan meledakkan aura doki yang luar biasa sebelum kemudian membawa setiap kelompok ke dalam dunia ciptaan mereka masing-masing. Shoyen dan kawan-kawan juga tidak sempat melakukan apapun untuk menghalangi tindakan itu dan tanpa bisa dicegah seluruh anggota kelompok pun tersedot ke dalam ruang spasial ciptaan banseng kuning. Tidak menunggu lama setelah terhisap masuk ke dalam ruang spasial, muncullah si banseng kuning yang langsung mengeluarkan bola emas dengan aura luar biasa di tangannya. Shoyen sekali lagi mengingatkan teman-temannya bahwa seorang banseng bisa memanfaatkan ruang spasial sesuka hati mereka dan meminta seluruh anggota kelompok untuk berhati-hati karena sebuah boneka hanya akan bertarung dengan insting mereka. Untuk menguji coba hipotesanya, Shoyen pun langsung mengeluarkan api 3000 teratai hati dan kekuatan api surgawi itu langsung terserap ke dalam bola emas yang begitu mudah. Tidak menunggu lama setelah menyerap kekuatan api 3000 teratai hati Shoyen, boneka banseng kuning malah mengeluarkan naga emas dengan kekuatan yang sama sekali tidak lebih rendah dan langsung membuat Shoyen kesulitan menanganinya. Banseng kuning hampir saja menggunakan kesempatan itu untuk menggeprek Shoyen, namun untung rekan-rekan sekelompoknya langsung memberikan bantuan dan menyerang banseng kuning bersama-sama sehingga boneka manusia tingkat tinggi itu pun tidak dapat menyelesaikan niatnya untuk menghabisi Shoyen. Serangan terus dilancarkan dan gabungan kekuatan dari begitu banyak elit dojun menyebabkan ledakan energi yang membuat seluruh ruang bergetar. Letusan energi yang dahsyat membuat jarak pandang Shoyen dan kawan-kawan menjadi terbatas, namun mereka hampir tidak bisa merasakan aura si banseng kuning di dalam ruang spasial ini. Kalau orang biasa mungkin langsung berpikir bahwa mereka telah memenangkan pertarungan. Sayangnya Shoyen memiliki lebih dari cukup pengalaman bertarung untuk meyakini bahwa seorang banseng tidak mungkin bisa dikalahkan semudah ini. Dan benar saja setelah ledakan energi yang menutupi ruang spasial mereda, jarak pandang kelompok Shoyen pun menjadi lebih jelas dan mengungkapkan sepasang mata emas yang mengerikan. Oke, sekarang kita tengokin juga yuk 2 kelompok Antek Dajjal lain yang juga melakoni pertarungan di dalam ruang spasial ciptaan banseng hitam dan banseng merah alias banseng Clan Hun. Di dalam ruang spasial banseng merah,
Kun Yu yang memang sudah mengincar Banseng tersebut ternyata sedang melakukan rangkaian upaya untuk menyadarkan kembali leluhur mereka. Hun Yu yakin apabila leluhur ini berhasil disadarkan, maka mereka akan mendapatkan bala bantuan luar biasa yang tidak terduga. Bahkan Hun Yu sampai menggunakan tato klan Hun untuk membangkitkan kesadaran Banseng Merah. Dan memang aktivasi tato klan itu membuat Banseng Merah sedikit merespon panggilan Hun Yu, hingga membuat pemuda itu kesenangan berpikir upayanya berhasil. Tapi ternyata si Banseng Merah justru melepaskan beberapa rantai jiwa yang tidak bisa dihadang oleh antek-antek Dajjal klan Hun, hingga membuat Hun Yu terkejut sekaligus kesal karena boneka sialan itu telah membuatnya kehilangan begitu banyak orang. Kegagalan menggunakan tato klan membuat Hun Yu sadar bahwa leluhurnya ini memang tidak bisa disadarkan, dan oleh karena itulah dia hanya bisa berupaya untuk membawa jasadnya kembali. Kesulitan juga turut dirasakan oleh kelompok Jufeng, di mana Banseng hitam yang mereka hadapi ternyata memiliki teknik pemanggilan roh binatang yang sangat kuat dan mengerikan, sampai bisa menghancurkan lonceng Phoenix Iblis Surga hanya dalam beberapa saat. Oke, sekarang kita balik lagi ke Banseng Kuning yang sejak baku hantam dengan kelompok Shoyen, di mana bahkan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu juga hampir tidak memiliki strategi tersisa untuk mengalahkan seorang ahli doseng yang begitu kuat. Akhirnya, Shoyen menggunakan mata api surgawi yang dipadukan dengan persepsi spiritualnya untuk mencari kelemahan Banseng Kuning, dan menemukan bahwa terdapat benang-benang emas yang ada di sekeliling boneka, membuatnya berpikir bahwa sepertinya benang emas itulah yang menghubungkan Banseng Kuning dengan pohon kuno. Tidak memiliki cara lain, Shoyen pun mengarahkan teman-temannya untuk memutus benang tersebut dan berharap bahwa hubungan si Banseng Kuning dengan pohon kuno akan ikut terputus. Ketika Shoyen dan kawan-kawan mulai menyerang Banseng Kuning lagi, boneka manusia tingkat tinggi yang diserang segera meledakkan formasi rasi bintang emas yang menakjubkan dan menciptakan pemandangan seolah-olah dirinya adalah pusat dari sebuah tata surya. Tidak menunggu lama, formasi emas itu meludahkan bola-bola energi bak bintang jatuh, hingga membuat Shoyen langsung meledakkan aliran 6 penguasa untuk menghalau sebagian besar bola energi agar tidak mengenai teman-temannya. Baru setelah menghancurkan seluruh bola energi, Shoyen pun berkedip muncul di hadapan Banseng Kuning dan mengayunkan penggaris hitamnya kuat-kuat sebelum kemudian memanfaatkan momen itu untuk melapisi benang emas dengan api surgawi agar bisa dilihat oleh teman-temannya. Dan benar saja rekan-rekan, satu kelompok Shoyen dapat melihat benang-benang tersebut setelah dilapisi oleh api surgawi, dan tanpa membuang lebih banyak waktu langsung menyerang ke arah Banseng Kuning untuk memotong benang-benang tersebut. Banseng Kuning dengan instingnya yang kuat dapat merasakan bahwa Shoyen adalah lawan yang paling menyulitkan, dan langsung menjebak pemuda itu ke dalam untaian rasi bintang yang menyedotnya ke dalam formasi. Sun Er yang melihat bahaya mengintai akan tidak bisa tinggal diam dan segera melesatkan jarum emas hingga berhasil memotong satu benang. Momentum tersebut tidak disia-siakan oleh anggota kelompok lain dan segera memotong beberapa benang yang tersisa hingga membuat boneka Banseng itu diam sejenak. Tapi tiba-tiba saja benang yang sebelumnya telah terputus malah digantikan dengan benang baru dan langsung membuat si Banseng Kuning mendapatkan kesadarannya kembali untuk meledakkan sebuah lubang hitam raksasa dengan kekuatan isap yang luar biasa. Kekuatan isap itu benar-benar kuat hingga bahkan membuat ahli tingkat Dojun pun langsung tersedot masuk ke dalamnya dengan mudah. Menyaksikan itu, Shoyen berpikir tidak dapat diam saja karena orang yang tersedot masuk ke dalam lubang dapat dipastikan hilang kehidupannya. Tidak bisa membiarkan teman-temannya berada dalam bahaya, Shoyen pun menggunakan tubuh Fajra Liuli dan menyembunyikan semua rekan-rekannya di balik tubuh besar itu untuk menahan kekuatan isap lubang hitam. Tidak hanya itu, Shoyen juga menggunakan armor naga Phoenix pemberian Jian untuk melindungi diri dari hujan meteor Banseng Kuning, hingga membuat Sun Er auto panik melihat Akang menempatkan dirinya dalam bahaya besar seperti itu. Untungnya armor naga Phoenix benar-benar bisa menghalau seluruh serangan Banseng Kuning, dan sebelum boneka manusia mengerikan itu mengambil tindakan lain, Shoyen dan teman-temannya mengambil tindakan lebih dulu untuk memutus semua benang emas yang ada di tubuhnya. Begitu semua benang putus, pohon
pohon kuno, Bodhisattva hendak menyambungkan benang lain. Dan Shoyan yang melihatnya langsung meminta semua orang untuk mundur karena dia akan segera menghancurkan tubuh Banseng kuning dengan ledakan oktan full power tubuh Vajra Liuli. Tepat setelah Shoyan menghancurkan tubuh Banseng kuning, semua anggota kelompok langsung terlempar kembali ke dunia luar. Dan sementara Shoyan yang datang belakangan terlihat sedikit sempoyongan karena bengek setelah menggunakan tubuh Vajra Liuli gelo-geloan seperti itu. Namun Shoyan segera menegakkan dirinya sendiri dan mendekat ke arah teman-temannya ketika melemparkan pil obat sebelum meminta semua orang untuk memulihkan diri lebih dulu. Karena dia yakin urusan hari ini masih belum selesai. Semua anggota kelompok mengikuti instruksi Shoyan dan segera mengambil posisi kultivasi sambil dua bulatan lain di sana yang kemungkinan menjadi ruang spasial ciptaan Banseng hitam dan merah tempat kelompok Hunyu dan Jiupeng berada. Sun Er telah selesai memulihkan dirinya ketika bergabung dengan Shoyan memandangi dua bulatan ruang spasial dan bertanya apakah mereka perlu memberikan bantuan untuk dua kelompok lainnya. Namun Shoyan yang udah apal tabiat antek-antek Dajjal itu memilih untuk menunggu dan baru memberikan perlawanan pada dua Banseng lain kalau kelompok Hunyu Jiupeng telah terbunuh seluruhnya. Nah, baru beberapa saat setelah kelompok Shoyan keluar dari ruang spasial dan telah memulihkan diri mereka, dua bulatan lain secara perlahan mengabur dan mengungkap pemandangan kelompok klan Hun serta suku Phoenix Iblis Surga yang tampak kehilangan banyak orang dan berada dalam keadaan bengek. Betapa terkejut dan kesalnya dua kelompok lain ketika melihat kelompok Shoyan hampir tidak berkurang dan seluruhnya tampak berada dalam keadaan baik-baik saja. Sementara Sun Er yang menangkap bahwa dua kelompok itu telah kehilangan banyak orang meyakini bahwa mereka tidak mungkin nekat untuk mencari gara-gara lagi. Namun Shoyan berpikir meskipun kelompok klan Hun dan Phoenix Iblis Surga bukan lagi ancaman besar, mungkin saja mereka akan menghadapi bahaya yang lebih mengerikan ketika berada lebih dekat dengan pohon kuno Bodhisattva nanti. Mempertimbangkan bahaya besar yang akan mereka hadapi, Shoyan pun mengarahkan anggota kelompok yang belum mencapai Dojun bintang 6 untuk tetap tinggal sebelum kemudian berjalan mendekati pohon kuno untuk melanjutkan ekspedisi. Tepat ketika kelompok Shoyan maupun kelompok Hunyu dan Jiupeng berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva, semacam formasi teleportasi di sekitar pohon segera aktif dan memindahkan semua orang yang mendekat ke arahnya entah kemana. Shoyan belum memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika dia membuka mata dan tiba-tiba saja dibuat terperangah ketika menyaksikan pemandangan masa lalu tatkala aula jiwa menghancurkan keluarga Shou muncul di hadapannya. Pemandangan itu masih menjadi luka menganga di hati Shoyan dan auto membuat emosinya menjadi tidak stabil. Emosi Shoyan menjadi semakin tidak tertahankan ketika ingatan penculikan Abah Yolo oleh aula jiwa juga ikut berputar dan segala ingatan itu tanpa sadar membuat Shoyan mulai kesulitan menjaga kesadarannya. Buah! Pada saat yang sama, bayangan kelompok besar aula jiwa muncul di hadapannya dan membuat Shoyan benar-benar hilang kendali seolah ada sebuah kekuatan jahat yang mencoba mengendalikannya. Matanya berubah menjadi merah ketika amarahnya meluap dan yang ada di pikirannya Shoyan saat ini hanyalah menghabisi seluruh antek Dajjal aula jiwa yang telah menyakiti ayah dan gurunya. Tanpa pikir panjang, Shoyan segera melangkahkan kakinya kuat-kuat sebelum kemudian menyerang semua anggota aula jiwa yang ada di hadapannya dengan aliran 6 penguasa yang mengamuk. Tidak selesai sampai di situ, Shoyan meraung marah ketika menarik penguasa hitam Suan dan mengayunkannya kuat-kuat hingga menghancurkan sekelompok besar anggota aula jiwa. Ketika Shoyan telah dibutakan oleh ilusi dan kemarahan, tanpa sadar benang-benang emas mulai menempel di tubuhnya persis seperti boneka Banseng dan memaksa Shoyan untuk melanjutkan pembantaian yang sebenarnya hanya terjadi dalam bayangannya saja. Ledakan demi ledakan terus terjadi ketika Shoyan menghabisi satu persatu antek Dajjal aula jiwa dan hanya meninggalkan satu saja, di mana apabila Shoyan menghabisi orang tersebut maka dia akan benar-benar dimurnikan menjadi boneka manusia seperti 3 Banseng sebelumnya. Nah, tepat ketika Shoyan hampir saja mengayunkan pedangnya, benih Bodhisattva yang ada di dalam tubuhnya bereaksi dan menyadarkan Shoyan dari ilusi hingga membuatnya bersyukur memiliki benih tersebut bersamanya. Nah, baru setelah Shoyan sadar dari ilusi panjang dan melelahkan, dia pun beristirahat sebentar ketika
Tiba-tiba Edian, untung aja benih Bodhisattva bisa menyadarkan Shoyan dari ilusi pohon kuno Bodhisattva. Kalau nggak bisa dijadiin ujang kedua dia sama si pohon kuno. Nah, apa yang akan terjadi setelah Shoyan berhasil melepaskan diri dari ilusi atuh? Kira-kira apakah pohon layu yang Shoyan lihat di scene terakhir itu adalah pohon kuno Bodhisattva yang sebenarnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva. Cakradiva aja tuh ya. Reinkarnasi lah, samalah ya. Rama di sini pamit. Bye-bye.